Kalimat la ilaha illallah itu adalah sebuah perjuangan bagaimana kita merasa tidak perlu apa-apa. Kita cuma perlu. Akhirnya orang-orang yang sombong, wah itu ngomong sembarangan aja, masa nggak perlu apa-apa. Ternyata begitu Israel datang, baru dia tahu, bener juga ya. Bener juga, saya tidak perlu apa-apa. Mobil ditinggal, istri yang masih muda ditinggal, dikawin sama orang. Deposito ditinggal. Jadi kalau dai ada merasa saya perlu duit buat takut, ini dai memang aduh kacau. Kita harus tunjukkan sama dunia kita tidak perlu apa-apa. Kita cuma perlu Allah. Makanya di jalan Allah karena dia tahu dia tidak perlu apa-apa. Wah, Pak, kan zakat cuma 2,5%. Itu mah untuk umat Islam lemah, mualaf. Orang baru masuk Islam 2,5%. Orang Islam dihabiskan hartanya di jalan Allah. Karena zakat itu artinya suci. Zakat artinya suci. Zakat diri, supaya diri ini suci bagaimana? Pakai diri ini selama-lamanya sampai mati di jalan Allah baru suci. Terus bagaimana mensuci ini, mensucikan diri? Diri ini dibawa keluar di jalan Allah supaya habis waktu kita, tenaga kita habis di jalan Allah. Itu baru suci. Terus bagaimana mensucikan harta? Harta ini najis. Di dalam satu hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala semenjak menciptakan dunia, Allah tidak pernah tengok ini dunia. Karena najis. Lalu bagaimana menghabiskan najis ini? Hanya orang bego kena tai anjing, tapi dilapnya cuma segini. Segini, entar sisain aja. Jadi dai-dai ini memang bodoh kalau dia masih meninggalkan hartanya buat keluar. Ini aja 5 juta, yang 95 juta ntar aja dong. Sementara Hayatus Sahabat dibaca cuma buat main-main doang, bukan ditiru. Kata Maulana Sa'ad, yang paling mudah belajar agama bukan melalui kitab, tapi melalui Hayatus Sahabat. Karena sahabat-sahabat orang yang sudah diridhai Allah karena amal agamanya benar. Jadi belajar agama gampang, baca saja Hayatus Sahabat. Maka Tuhan akan beragama seperti sahabat. Copy paste, fotokopi sahabat, maka baca Hayatus Sahabat. Bagaimana sahabat hidup, bagaimana sahabat amal agama, bagaimana sahabat nggak ada tamu 3 hari nangis gugup. Ya Allah, sudah 3 hari saya tidak kasih makan orang Islam ya Allah. Apakah saya sudah tidak disukai Engkau ya Allah? Tiru itu, bisa nggak tiru? Tuan-tuan sudah setahun nggak datang tamu, udah 2 tahun nggak ngasih makan orang, tenang-tenang aja. Padahal Allah udah nggak suka sama Tuhan. Insyaallah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebetulnya kalau air jeruknya bisa 2 jam lagi nih. Satu orang tanya, Maulana Sa'ad, saya ini sering pakai duit dia. Itu kan dari Engkau ya Allah ya. Itu kan dari Engkau ya Allah. Itu dia itu nagih melulu. Apa kata Maulana Sa'ad? Memang betul semua rezeki datang dari Allah. Tapi yang dikasihin dia bukan kamu. Jadi jangan suka minjem duit orang gak bayar. Ada nggak yang juga minjem duit nggak bayar ini? Ya itulah. Jadi jangan main hakikat, bukan pada tempatnya. Ya Allah, saya memang pinjam duit dia ya Allah. Sedikit kok, baru juga 200 juta. Kan itu duit dari Allah ya. Apa kata Maulana Sa'ad? Benar. Itu datang dari Allah. Tapi yang dikasih
dia, bukan kamu. Jadi jangan suka nggak bayar utang ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam ini alhamdulillah kita bikin daripada zuhur miniatur Arafah. Kalau Arafah 124.000 orang yang hadir. Kalau kita ini berapa? 3.000 ada ini? Hah? Ada 3.000 ya? 3.000 ini. Insya Allah kalau tuan-tuan ini komitmen dari zuhur ini keluar langsung 4 bulan, maka tuan-tuan mendapatkan pahala Arafah. Dan 3 kemuliaannya. Yang pertama, agama disempurnakan. Jadi tuan-tuan agamanya Allah sempurnakan. Baik agama tuan, agama istri tuan, agama anak-anak tuan, Allah sempurnakan. Siapa mau? Kalau enggak, tuan masih bisa sholat, istri udah nggak bisa sholat, anak-anak sudah nggak kuat sholat, karena tuan tidak keluar di jalan Allah. Yang kedua, wasmamtu alaikum ni'mati, ini hakikat Arafah. Wasmamtu alaikum ni'mati. Kalau tamam itu, kalau di Arab, kalau isi bensin sudah ceklek, itu tamam. Apa itu maksudnya? Sudah full, sudah mentok. Jadi nikmat yang paling mentok adalah nikmat nubuah. Nabi-nabi itulah nikmat yang paling mentok, karena nabi-nabi itu dijamin surga. Jadi kalau tuan-tuan ini keluar di jalan Allah, tuan-tuan juga akan diangkat mendapatkan nikmat yang paling mentok. Wasfamtu alaikum ni'mati. Nikmatnya para nabi, tuan-tuan akan dapat. Yang ketiga, waraditu lakumul Islam madinah. Allah ridho Islam menjadi agamamu. Artinya tuan ngaku Islam memang hak, karena Allah sudah ridho terhadap Islamnya tuan. La ilaha. Ini tergantung tuan main-main apa enggak. Makanya saya bilang, buang itu tertib-tertib konyol, tertib-tertib ngaco, tertib akal-akalan. Wah, kamu sudah tua, nggak lolos tapakut. Wah, jangan. Wah, ini udah mau mati nih, sakit jantung. Jangan. Harusnya udah mau mati, keluarkan di jalan Allah, supaya mati di jalan Allah. Jadi orang Islam ini nggak ngerti lagi mati syahid ini enak. Mati syahid itu cita-cita orang Islam, cita-cita para sahabat Nabi, cita-cita pejuang-pejuang agama mati syahid. Mati syahid yang tidak ada cacat adalah mati syahid di jalan Allah dalam perjuangan agama, mendakwakan agama, mengisi hati manusia dengan agama. Itu yang tidak ada cacat. Kalau mati syahid dalam jihad, perang, masih ada cacat. Karena kalau bunuhnya pakai nafsu, maka sebetulnya dia sudah nafsu untuk membuat orang mati tanpa iman. Makanya sahabat-sahabat 90% syahidnya karena dakwah, bukan karena perang. Syahid karena perang itu kesahidannya masih bisa cacat. Sayyidina Ali saja lagi ngejar-ngejar orang, diludahin. Orang sudah mau dibunuh, dia kasih ludah, dia batalkan bunuh. Ditanya, Ali, kenapa engkau batalkan membunuh? Karena kalau aku bunuh bukan karena Allah, karena aku marah diludahin. Jadi dalam perang ini syahidnya itu masih ragu-ragu, bisa ada cacat. Tapi yang tidak akan ada cacat, mati dalam dakwah di jalan Allah, ini tidak ada cacat. Allah ciptakan manusia, Allah tidak pernah terpikir untuk membunuh manusia. Makanya diturunkan Nabi 124.000 Nabi diturunkan supaya manusia tidak ada yang celaka masuk neraka jahanam, betul? Lalu buat apa Allah suruh kita bunuh orang? Tidak ada. Maka syariat perang itu bersyarat. Qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Daripada istri kamu, anak kamu dibunuh manusia, bela perang, bela dakwah, bela agama. Jadi perang ini adalah satu perintah bersyarat. Tapi kalau dakwah
satu perintah yang tidak ada syarat. Apabila orang siap korban harta dan diri, silakan berangkat di jalan Allah. La ilaha. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja daripada bayan jur ini. Besok akan ada bayan lagi dari saudara kita yang lain. Yang jelas pesan Maulana Sa'ad, dai-dai ini harus buru-buru bisa menarik nusra gaibiyah. Nusra pertolongan Allah yang gaib ini harus buru-buru bisa diambil, sehingga dai-dai ini bisa merasakan nikmatnya agama, hebatnya agama. Kenapa orang-orang berani melecehkan orang-orang beragama? Karena orang-orang melihat orang beragama itu nggak ada apa-apanya, dianggap sepele. Coba kalau dari Kendari ini tiba-tiba muncul orang-orang yang punya kekuatan Allah, baru orang ini, wah itu jangan ganggu orang Islam, ngeri. Kalau dia angkat tangan sedikit saja mati kita. Insya Allah. Demikian saja, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk semua buat kita semua. Dan saya akan taskil, tidak pakai suara keras. Kalau tuan-tuan memang hatinya ada Allah, coba semuanya bangun pelan-pelan, insya Allah. Bangun semuanya, 4 bulan. Bangun semuanya. Duduk lagi. Insyaallah. Boleh Pak, duduk lagi. Katanya suruh terusin ini. Bagaimana? Terus ya? Oke, duduk. Jadi ayat dakwah Allah ini sudah jelas. Kenapa di India, di Pakistan, di Bangladesh kita harus ke sana belajar agama? Saya tahun 96 ke India, memang benar kita harus ke sana. Jangankan wudhunya bercahaya, Pak. Bekas wudhunya saja bisa menyembuhkan orang-orang kusta. Inilah orang-orang yang punya hubungan batin dengan nggak ada, Pak. Dan penyebar agama itu memang dari India terus. Dari kita SD kita sudah dikasih tahu sama guru kita, guru IPS. Orang yang menyebarkan agama ke Indonesia orang mana? Orang India. Memang betul. Yakinnya betul. Sekarang kita belajar ilmu kulit aja. Akhirnya orang jadi bid'ah, bideng, bidong. Jauh daripada hakikat. Makanya kenapa pemimpin-pemimpin ini susah untuk dirawat? Karena kita tidak tahu ruhaninya. Jadi ini kita beragama dengan terbalik sekarang. Cari pemimpin harus cari SH, SE, padahal maling semua. Kalau di India cari pemimpin, ini Mas Said duduk, Maulana Yusuf duduk. Orang-orang tua yang sudah dia korbannya habis-habisan dikumpulin. Terus Maulana Yusuf bilang begini, siapa di antara kalian yang tidak bisa melihat malaikat tolong keluar dari ruangan saya. Akhirnya semuanya keluar kecuali Maulana Enamul Hasan. Setelah dia duduk di situ ditanya, kamu lihat malaikat? Benar Hadraji. Di mana malaikat? Di sebelah kanan Tuhan. Engkau benar, engkau lah pemimpin sejati. Jadi Indonesia ini sebetulnya kalau nggak mau dibohongin partai, gampang. Orang yang mau jadi presiden, suruh dia lihat malaikat dulu. Kalau tidak punya kekuatan ruhani, ibul semua, bohong semua. Atau suruh dia berdiri, kita tes bareng-bareng. Kamu mau jadi apa? Gubernur? Oke, mau jadi gubernur. Coba berdiri di situ. Ini kami lagi pada bokeh ini. Tolong doain supaya masing-masing punya duit 1 juta saja. Kalau nggak bisa doanya tidak diijabah, ini bukan orang yang punya hubungan dengan Allah.
subhanahu wa ta'ala. Maka memimpinlah di atas dunia ini orang-orang yang tidak punya batin yang nyambung ke langit. Apa yang mau diselamatkan daripada kehidupan umat ini? Yang ada kita dibohongin terus. Nggak ada cara lain. Baik, makanya kita dakwah ini, pemimpin-pemimpin harus didakwah. Ajak dia dakwah supaya ada pikir agama, ada pikir Allah, ada pikir anaknya, bagaimana anaknya masuk surga, bagaimana istrinya masuk surga. Maka seperti polisi, tentara, semua kita dakwah. Kita juga jenderal ini ada 27 jenderal sudah ikut dakwah, alhamdulillah. Kalau sudah ikut dakwah baru dia tahu jadi manusia. Oh benar ya Allah. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, saya tidak bisa hidup ya Allah. Sementara bintang-bintang ini ya Allah, digigit saja patah ya Allah. Contoh, jadi yang orang-orang hebat saja bahaya kalau tidak pegang agama, apalagi orang-orang yang tidak hebat. Tuan-tuan hebat nggak? Hebat kalau ada iman. Jangan katakan hebat kalau tidak ada iman. Hah? Apalagi keluar 4 bulan tambah hebat lagi. Jadi Bayi Wahab katakan begini Pak, kenapa wali-wali itu menjadi wali? Sunan Kalijogo pegang pohon jadi emas. Dikasih lihat kekuatan Allah di dunia, dikasih lihat. Kenapa? Karena dia dakwah 4 bulan, jajah deso melankori, aja balik-balik patang sasi. 4 bulan nggak pulang-pulang Pak. Ini ilmu-ilmu tua, ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tuan-tuan, Bayi Wahab katakan orang-orang yang 4 bulan setiap tahun dan sudah sampai kepada 18 kali, berarti 18 tahun dia dakwah 4 bulan setiap tahun, dia sudah menyatu dengan agama. Orang yang menyatu dengan agama, dia sudah menyatu dengan Allah. Maka kata Bayi Wahab, orang yang 18 kali 4 bulan tidak putus-putus, dia akan diangkat menjadi wali-wali Allah. Karena kerja wali itu bukan zikir, bukan ngajar ngaji. Yang utama kerja wali itu adalah menyebarkan agama. Kalau orang-orang sudah masuk Islam, baru diajarin baca Quran, baru diajarin sholat. Itu yang utama. Batinnya dulu diperkenalkan dengan Allah. Makanya di Indonesia susah Pak. Makanya ponirin megang batu, ingusnya kemana-mana. Itu orang se-Indonesia ngantri minta air dia. Karena apa? Orang Indonesia nggak percaya dengan Tuhannya, sehingga ponirin saja jadi hebat. Saya lihat dia ngolol-ngolol itu ingusnya geli saya. Tapi orang Indonesia, orang Islam Indonesia tidak tahu lagi agamanya hebat. Tidak perlu ponirin, tidak perlu dukun, tidak perlu orang hebat. Yang perlu cuman Allah, la ilaha illallah. Jadi itu aja yang diperlukan. Kalimat la ilaha illallah diperbaiki, hubungan batin diperbaiki. Dulu saya di Kalimantan Barat, Pak Busri ya, Jumidarnya Pak Busri, diajak kita ususi Ustadz namanya Ustadz Sulaiman, Ustadz Ismail. Ustadz, mari ikut dakwah Ustadz. Wah, sampai mati saya tidak mau ikut dakwah. Ini dakwah apaan ini? Jenggot-jenggotan begitu. Loh, kalau jenggot kan Nabi berjenggot. Wah, itu kan Nabi kita jelas. Terus kita mau ikut siapa? Itu pakai jubah-jubah lah. Kalau seandainya Rasulullah berkuasa di atas dunia ini seperti dulu, tentu saja semua orang pakai jubah. Cuman karena orang kafir yang berkuasa, maka kita ini yang nggak pantas saja pada pakai dasi. Orang Indonesia ini kan pesek-pesek, nah pantas pakai dasi. Sebetulnya yang pantas kita itu pakai jubah. Insyaallah
Tapi nggak apa-apa, ini kan bagian daripada sunnah. Ya, yang belum kuat pakai jubah tidak apa-apa. Yang penting kuat 4 bulan di jalan Allah. Insyaallah. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Maulana Sa'ad pesan harus 3 itu dicari: tajalliyat, kubuliyat, tasyiatul amal. 6 sifat itu harus dibentuk dalam diri kita. 6 sifat harus dibentuk dalam diri kita, sehingga 6 sifat itu akan mendapatkan 3 perkara: tajalliyat.